kelas 10-6 hari ini akan menampilkan hasil penelitian geografi kami terkait wilayah-wilayah di Kota Depok. Perkenalkan, nama saya Riza Asyafardin dari perwakilan kelompok 1 Kecamatan Tapos. Perkenalkan, saya Princess Vansila Jaimajen, perwakilan dari kelompok Sawangan. Perkenalkan, nama saya Desvara Neisa Mahizar, perwakilan dari kelompok 3 Cimanggis. Perkenalkan, nama saya Rifda Arifah, perwakilan dari kelompok Kecamatan Bojongsari. Perkenalkan, nama aku Olivia Nisha Paramasri, perwakilan dari kelompok 5 Kecamatan Pancaran Mas. Perkenalkan, saya Rengganis Prameswari Nunggraini Mayo, perwakilan dari kelompok Sukma Jaya kelas 10-6. Perkenalkan, nama saya Tia Lulu Bahira Yusti, perwakilan dari kelompok 7 Cilodong. Perkenalkan, saya Kamila Mutia Hafiz dari kelompok 8 Bejik. Perkenalkan, saya Alisa Ragatwindra, perwakilan dari kelompok 9 Kecamatan 5 kelas 10-6. Perkenalkan, nama saya Kader Yuftal Ilmi dari perwakilan kelompok 10 Kecamatan Cipayung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Fadilah dari perwakilan kelompok Cinere kelas 10-6. Berikut Hasil penelitian Geografi Kami selamat menonton. Kok buang sama sembarangan sih? Emangnya kenapa? Tuh, baca. Oh iya. Oh iya, aktif dari Liga Lakukan, ini juga penelitian kita loh. Judul penelitian kita adalah hubungan antar kondisi lingkungan dan aktivitas penduduk di sekitar Jalan Raya Tapos. Dalam tahun tersebut, permasalahan yang kita ambil adalah satu, bagaimana kondisi kebersihan di Jalan Raya Tapos. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebersihan lingkungan di Jalan Raya Tapos. Tiga, apa upaya untuk meningkatkan kebersihan di Jalan Raya Tapos. Sayangnya, kebersihan di Jalan Raya Tapos ini masih tergolong kurang baik. Entah karena kesadaran masyarakat yang masih rendah atau karena fasilitas yang tidak memadai. Nah, tujuan penelitian kami adalah untuk menyelidiki dan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang situasi lingkungan di Jalan Raya Tapos dengan aktivitas penduduk di Jalan Raya Tapos seperti pengaruhnya. Yang pertama ada teori ekologi lingkungan, menjelaskan hubungan antara aktivitas manusia dan kondisi lingkungan alami di sekitar satu wilayah Tapos. Yang kedua ada teori pengolahan sumber daya alam berkelanjutan, menekankan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam kawasan Tapos. Yang ketiga ada teori partisipasi masyarakat, menguraikan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan wilayah Tapos. Ada wawancara mendalam dengan warga sekitar seperti ketua RT, RW, atau pihak kelurahan. Ketiga, ada dokumentasi, aktivitas penduduk yang tinggi tanpa kesadaran menjaga kebersihan menyebabkan penurunan kondisi kebersihan di Jalan Raya Tapos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Galafaid. Jadi, isi penelitian ini dilakukan di sepanjang Jalan Raya Tapos yang merupakan jalan arteri karena menghubungkan beberapa wilayah Depok. Hasil penelitian yang sudah kita teliti adalah satu, kebersihan di sekitar Jalan Raya Tapos masih tergolong rendah karena kurangnya fasilitas pengelolaan sampah. Yang kedua, sebagian masyarakat mulai gotong royong, namun hal tersebut tidak dilakukan secara rutin. Tiga, diperlukan peran aktif pemerintah dan masyarakat untuk penyediaan tempat dan pengelolaan sampah, dan juga dilakukan dengan edukasi warga. Jadi kesimpulannya adalah kondisi kebersihan di sekitar Jalan Raya Tapos oleh aktivitas penduduk, masyarakat, serta ketersediaan fasilitas dengan peningkatan partisipasi warga dan dengan pemerintah agar kualitas kebersihan lingkungan di sekitar Jalan Raya Tapos dapat ditingkatkan. Lalu ada daftar pustaka. Jalan Raya Tapos, Kota Depok, darurat tanpa liar. Camat bakal lakukan ini. Ahmad Sofyan, Radar Bogor 2025. Lalu yang kedua, miris. Jalan Raya Tapos dekat perempatan Cimanggis, Golf Estate jadi tempat pembuangan sampah liar. Depok, iNews, ID 2024. Terima kasih. Halo teman-teman, maaf banget ya saya telat banget tadi di Jalan Raya Sawangan, macet banget. Tapi kalau dipikir-pikir ini berhubungan loh dengan judul penelitian tentang kelompok kami. Penasaran yuk nonton hasil kami. Nama saya Ucup,
Pensilai Imajen dengan judul penelitian Pengaruh Kemacetan Jalan Raya Sawangan terhadap aktivitas penduduk sekitar. Latar belakang Jalan Raya Sawangan merupakan wilayah yang terjadi di area permukiman seperti komersial, jalan raya tol, maupun pusat kota. Tetapi Jalan Raya Sawangan ini sering terjadi permasalahan, yaitu kemacetan. Kemacetan ini terjadi di beberapa wilayah setempat, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Dan kapasitas Jalan Raya Sawangan terjadi kemacetan ini juga bukan tentang persoalan tentang kapasitas jalan, tetapi dengan adanya entitas yang terjadi di wilayah sekitar. Dari latar belakang yang tadi kami menemukan 3 permasalahan, yaitu yang satu, seberapa parah sih kemacetan yang ada di Jalan Raya Sawangan. Yang kedua tuh, dari mana aja sih kemacetan Jalan Raya Sawangan, habis itu apa pengaruhnya untuk masyarakat di Jalan Raya Sawangan itu. Nah, ini yang ketiga nih, faktornya apa yang membuat kemacetan di Jalan Raya Sawangan. Hasil penelitian, tingkat kemacetan lalu lintas sangat parah, di mana mobil bergerak sangat lambat atau tidak dapat bergerak, sedangkan sepeda motor masih dapat melintas meskipun tidak sangat lancar. Kemacetan yang terjadi mulai dari tol Sawangan hingga turunan Yapan sangat mempengaruhi dan memperlambat aktivitas warga yang melintas di jalur tersebut. Faktor penyebab kemacetan ini terjadi karena kapasitas jalan dan lebar yang terbatas sehingga tidak bisa menampung volume kendaraan, adanya jalur tol Sawangan yang menambah kepadatan arus kendaraan, serta banyaknya kendaraan yang berparkir sembarangan di pinggir jalan. Dari hasil penelitian yang sudah kelompok kami dapatkan, kami mengajukan beberapa solusi. Yang pertama, adanya pelebaran kapasitas di Jalan Raya Sawangan. Yang kedua, masyarakat dianjurkan untuk menggunakan transportasi umum dibandingkan transportasi pribadi. Yang ketiga, adanya petugas lalu lintas yang membantu masyarakat agar mengurangi kemacetan. Yang keempat, mengedukasi pengguna jalan agar pengguna jalan tahu mengenai peraturan lalu lintas. Setelah semua hasil yang kami dapatkan, akhirnya kami dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa kemacetan di Jalan Raya Sawangan sangat menghambat mobilitas dan aktivitas warga sekitar, terutama akibat kapasitas jalan yang sangat terbatas. Hal ini menyebabkan perjalanan warga menjadi terhambat dan kurang efektif. Maka dari itu, kami berharap solusi yang kami berikan dapat membantu agar mengurangi kemacetan di Jalan Raya Sawangan. Sekian penjelasan dari penelitian kami, sekiranya dapat mendapatkan wawasan baru bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu jalan bolong? Kalian tahu polusi udara? Dan kalian tahu kemacetan? Beberapa hal itu ternyata salah satu penyebabnya adalah dari pabrik loh. Nah, oleh karena itu, kami kelompok Cimanggis akan membahas tentang mengenai pabrik di daerah Cimanggis. Nah, salah satunya adalah pabrik PT Bayer loh. Perkenalkan, nama saya Dava Muhammad Fadila Mulyana, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Deswarani Samahizar, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Rahmat, absen 1. Perkenalkan, nama saya Aurelia Kalisa Putri, absen 7. Perkenalkan, nama saya Henita Nur Aulia, absen 20. Dan kami adalah kelompok Cimanggis. Nah, jadi latar belakangnya adalah banyaknya jalan di sekitar Cimanggis yang mengalami rusak, bolong. Nah, itu juga disebabkan oleh sering dilalui oleh kendaraan besar. Selain itu juga polusi udara juga sering disebabkan oleh aktivitas pabrik. Lalu ada keterkaitan pabrik dan kendaraan. Pabrik membutuhkan kendaraan besar sebagai sarana distribusi barang. Maka dari itu, hal ini membuat aktivitas pabrik berkaitan langsung dengan kondisi jalan dan lingkungan masyarakat. Nah, karena itu, kelompok Cimanggis memilih PT Bayer sebagai objek penelitian untuk melihat dampaknya terhadap masyarakat dan pengguna jalan di sekitarnya. Berdasarkan hasil survei yang telah kami tanyakan kepada warga sekitar pabrik, mereka menyebutkan bahwa pertama, kualitas udara di sekitar sana memang
terasa kurang nyaman untuk dihirup, apalagi ketika jam sore hingga ke jam malam, karena tercium bau tidak sedap di daerah sana. Lalu juga masyarakat menyebutkan bahwa di sekitar sana banyak sekali jalan yang rusak, dan warga menyebutkan bahwa jalanan yang rusak tersebut diakibatkan beberapa banyaknya adalah disebabkan oleh adanya truk-truk yang berlalu lalang di atas aspal tersebut. Nah, selanjutnya jika kita membahas kemacetan di daerah sana, seringkali terjadi kemacetan, dan kemacetan tersebut diakibatkan oleh apa? Kemacetan tersebut diakibatkan oleh menumpuknya kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang ke sana, dan warga menyebutkan bahwa salah satu faktor kemacetan adalah dengan adanya kendaraan-kendaraan besar seperti truk, itu tuh membuat tingkat kemacetan itu semakin meningkat, dan tentunya kendaraan-kendaraan besar tersebut bertujuan untuk pergi ke pabrik yang ada di sekitar sana. Namun, warga juga menyebutkan bahwa dengan adanya pabrik di sekitar sana itu membukakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kesimpulannya, dampak disimpulkan bahwa keberadaan PT Bayer menimbulkan dampak negatif seperti polusi udara dan kerusakan jalanan. Tetapi juga memberikan dampak positif berupa lapangan kerja. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan solusi agar dampak negatif bisa dikurangi tanpa menghilangkan manfaatnya bagi warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pancasila pernah berkata, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Maka dari itu, kami kelompok Bojong Sari di sini berjuang bersama untuk menjelaskan mengenai hasil penelitian kami. Perkenalkan, nama saya Rifda Arifa dari absen 40. Perkenalkan, nama saya Priscilla Zaira Karisma dari absen 36. Perkenalkan, nama saya Nina Nur Fauziah dari absen 34. Nama saya Ardiansyah Ramdhani, nomor absen 18. Nama saya Dalma Argola, absen 27. Kamu tahu alun-alun Bojong Sari nggak? Tahu. Aku lagi lihat kreatif UMKM yang ada di sekitar alun-alun Bojong Sari. Kira-kira apa ya dampak pembangunan alun-alun Bojong Sari terhadap UMKM yang ada di sekitar? Nah, jadi judul penelitian kita tentang dampak pengembangan alun-alun Bojong Sari terhadap UMKM di sekitarnya. Pengembangan alun-alun Bojong Sari sebagai pusat wisata bertujuan meningkatkan pengembangan kawasan wisata alun-alun Bojong Sari yang tercantum dalam rencana pengembangan ruang terbuka hijau dan destinasi lokal. Diharapkan sebagai pendorong tumbuhnya ekonomi kreatif seperti kuliner dan jasa wisata oleh pelaku UMKM. Namun, hingga kini belum ditemukan studi komprehensif yang mengukur secara nyata betapa besarnya peningkatan pendapatan UMKM di sekitar kawasan tersebut. Jadi permasalahannya itu yang pertama ada bagaimana perubahan pendapatan UMKM di sekitar situ Bojong Sari sejak lamanya kawasan dimulai. Kedua, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi UMKM agar dapat memperoleh manfaat dari pengembangan kawasan tersebut. Dan yang terakhir, adalah kendala apa yang dihadapi UMKM dalam rangka memanfaatkan peluang yang muncul dari pengembangan situ Bojong Sari sejak pengembangan kawasan mulai dilaksanakan. Ketika berjualan di sini, apakah ada kesulitan yang Bapak rasakan? Ya, kesulitannya paling di sini untuk ada iuran untuk bayarnya ya sih emang sih di sini. Terus sama mungkin ini waktunya mudah-mudahan sih biar bisa sampai malam ya jamnya. Iya, jam itunya, jam buka tutupnya. Dari hasil diskusi kelompok kami, dengan kurang optimalnya pengunjung di alun-alun Bojong Sari bisa memperbanyak promosi atau event-event. Lalu bisa mengatur jam operasionalnya lebih baik dan penyesuaian serta transparansi iuran. Berdasarkan hasil penelitian kami, pembangunan alun-alun Bojong Sari memberikan dampak positif bagi warga dan UMKM di sekitarnya dengan membuka peluang peningkatan pendapatan bahkan bagi
bagi warga yang sebelumnya tidak berpenghasilan. Namun, keramaian pengunjung masih belum optimal dan pedagang menghadapi kendala seperti iuran serta jam operasional yang dinilai perlu diperpanjang agar aktivitas jual beli bisa lebih maksimal. Dengan adanya alun-alun Bojong Sari ini memberi dampak positif terhadap UMKM sekitar. Namun masih ada kendala seperti iuran, jam operasional, dan kurang optimal pengunjung di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu nggak sih, Margonda itu orangnya loh tiap hari. Banyak pusat perbelanjaan yang baru loh. Nah iya, makanya aktivitas ekonomi di Pancoran Mas juga semakin hidup ya. Ngomong-ngomong, ini kan topik penelitian kita. Ya nanti dijelasin. Yuk. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Dalam video kali ini kita akan menjelaskan penelitian tentang Pengaruh pusat perdagangan di Margonda terhadap aktivitas sosial, ekonomi, masyarakat Pancoran Mas. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Aku Olivia Misha Paramasri, nomor absen 3. Aku Hasna Mutarifa dengan nomor absen 19. Saya Ida Raska Nawawi dari absen 17. Saya Prasetyo Rizky Ramadan dari absen 35. Jangan lupa simak video kami ya. Margonda dikenal sebagai pusat perdagangan terbesar di Kota Depok. Aktivitas yang padat di wilayah ini memberi dampak langsung kepada masyarakat sekitar, khususnya di Kecamatan Pancoran Mas. Bahwa Margonda memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Pertama, peluang kerja meningkat, terutama di sektor kuliner, retail, dan jasa transportasi. Kedua, UMKM di Pancoran Mas ikut berkembang. Banyak warga yang membuka usaha seperti makanan, laundry, atau jasa lainnya. Karena banyak warga yang beraktivitas di Margonda. Ketiga, peningkatan perputaran ekonomi. Aktivitas jual beli yang padat ini membuat kenaikan pendapatan warga sekitar. Secara sosial, Margonda membuat interaksi masyarakat lebih beragam karena banyak pelajar, pekerja, dan warga lokal yang bertemu di satu kawasan. Ada juga dampak negatifnya seperti kemacetan, kebisingan, dan biaya hidup yang naik. Secara keseluruhan, pusat perdagangan di Margonda memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Pancoran Mas, baik dari segi peluang, interaksi sosial, maupun tantangan yang perlu diatasi. Terima kasih sudah menyimak video kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Tata Didi tutup. Kamu lagi, tiap hari telat mulu. Nama saya Raihan Putra Sati, absen 38. Nama saya Muhammad Hussein Alfat, absen 29. Solusi untuk kemacetan di Jalan Raden Saleh di pagi hari, yang pertama yaitu solusi individu, seperti merencanakan berangkat lebih pagi atau lebih awal, menggunakan transportasi umum, serta solusi yang lebih luas mungkin perlu diterapkan oleh pemerintah.
Kemacetan di Jalan Raden Saleh terjadi karena tingginya volume kendaraan, aktivitas pusat perdagangan, sekolah, dan perkantoran di sekitar area ini. Selain itu, parkir sembarangan dan kurangnya disiplin pengguna jalan ikut memperparah kondisi lalu lintas. Akibat kemacetan ini, waktu tempuh menjadi lebih lama, bahan bakar boros, dan polusi udara meningkat. Pengendara juga lebih mudah stres, aktivitas ekonomi terganggu, dan resiko kecelakaan menjadi lebih tinggi. Lalu ada beberapa contoh, misalnya menjadi anak yang sekolah menjadi telat karena adanya kemacetan di jalan ini. Karena itu, penting bagi kita semua untuk lebih disiplin menggunakan transportasi umum dan menjaga kelancaran lalu lintas di Jalan Raden Saleh. Kamu pernah ke situ Cilodong nggak? Katanya kotor ya, emang iya? Iya, emang kotor, butek lagi. Butek? Aku berpikir, kira-kira tuh masalahnya apa? Kok bisa sampai butek begitu? Iya, aku juga penasaran. Apa yang kira-kira? Sebelum kita kasih solusi dan masalahnya, pertama-tama kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Husein dari absen 21. Nama saya Bintang Fajar Ramadan dari absen 10. Nama saya Tiarul Bahiraisi dari absen 06. Nama saya Mira Renazara dari absen 4. Kami dari kelompok Kecamatan Cilodong. Di permasalahan adalah kondisi fisik dan kualitas lingkungan situ Cilodong yang kurang dirawat oleh masyarakat sekitar. Nah, solusi yang bisa diterapkan antara lain meningkatkan edukasi lingkungan, memperbanyak fasilitas tempat sampah, memperketat pengawasan pembuangan limbah, dan membuat kegiatan kerja bakti rutin. Dengan kerjasama lintas pihak, kelestarian Satu Cilodong dapat dipertahankan. William, oi, serap. Jogging yuk. Ayo. Bebasnya sore. Kira-kira jogging mana sore ya? UI kali ya? UI. Oh, boleh tuh. Udah langsung aja. Ya, sat-satin kan. Ayo apa lagi ya? Iya, masa kita berdua tuh. Masa? Ada apa aja kambingnya ya? Ada kambingnya itu. Teleponnya dulu ya. A few moments later. Halo Will, kenapa? Mau jogging? FTH UI? Oh, boleh. Oh, nanti sore? Oke deh, tungguin ya. Bye-bye. Nah, oke teman-teman, selanjutnya aku bakalan bahas mengenai latar belakang dan juga permasalahan yang terjadi. Pertama, aku akan bacakan tentang latar belakangnya. Universitas Indonesia atau dikenal sebagai UI, dikenal sebagai salah satu kampus dengan kawasan hijau terluas di Indonesia dengan sekitar 75% teman-teman. Areanya merupakan ruang terbuka hijau atau RTH. RTH ini tidak hanya bermanfaat bagi sivitas akademika, tapi juga terbuka untuk masyarakat sekitar, seperti warga Depok dan sekitarnya. Nah teman-teman, selanjutnya aku akan bahas mengenai pemanfaatan RTH UI. Pemanfaatan RTH UI oleh masyarakat mencakup kegiatan olahraga, rekreasi, kegiatan sosial, hingga kegiatan-kegiatan ekonomi kecil seperti pedagang kaki lima. Namun, aktivitas masyarakat ini juga menimbulkan tantangan seperti kepadatan pengunjung, sampah, dan juga kepadatan potensi gangguan terhadap ketenangan belajar para mahasiswa. Nah, oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana masyarakat non-mahasiswa memanfaatkan ruang terbuka hijau UI dan dampaknya terhadap lingkungan kampus, serta bagaimana pengelolaan yang ideal agar tercipta keseimbangan antara fungsi ekologis, sosial, dan akademik. Selanjutnya itu permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat non-mahasiswa di ruang terbuka hijau Universitas Indonesia.
Lalu yang kedua, apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat non-mahasiswa di ruang terbuka hijau Universitas Indonesia? Lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu kendala apa saja yang terjadi di ruang terbuka hijau Universitas Indonesia? Aku Clarista dari kelas 10-7. Oke, kan kalau ini suka ke UI ya? Kalau ke UI tuh suka ngapain aja sih? Kalau ke UI, aku biasanya sama teman-teman jogging nih. Pernah ke UI ini, kamu pernah nggak sih nemu hambatan-hambatannya? Dari tempat buat istirahat agak susah. Terus juga kalau naik dikun itu kan bener-bener mendesak fasilitasnya seperti penyediaan toilet bersih. Itu kan lumayan membantu banget ya. Nah, itu dia. Nah ini dia, aku cari kemana-mana ternyata di sini. Apa sih di DPR? Iya nih, kan kita lagi ngadem di DPR, soalnya enak, sejuk, rindang juga, ya nggak? Iya, biasanya Depok panas banget. Kira-kira di mana ya tempat yang banyak pohonnya? Nah, di mana ya enaknya ya? Oh iya, kemarin aku habis dari kampus bersama pohonan tuh di Limo tuh areanya tuh enak banget pokoknya, banyak pepohonan. Terus juga udaranya seger, asri, dihirup juga enak. Nah, kayak di sini banyak polusi. Oh gitu, Iya. banget. Oh iya, BTW, nama aku Aska Parawara Putra, absen 9 dari kelas 10-6. Hai, aku Alessandra Gandrindra, absen 2 dari kelas 10-6 dan aku Lanika dari absen 26. Jadi, di sini kami akan menunjukkan Studi dampak ekowisata kampung 99 pepohonan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan sekitar. Benar tuh guys. akan menonton. Ekowisata merupakan bentuk pariwisata yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kampung 99 pepohonan merupakan salah satu ekowisata yang berbasis pendidikan alam dan juga konservasi. Kawasan ini sangat menarik bagi para pengunjung karena menawarkan pengalaman alam yang asri, lalu edukasi lingkungan, dan juga aktivitas pertanian dan peternakan yang alami. Namun, keberadaan ekowisata ini juga dapat memberikan banyak perubahan bagi masyarakat sekitar, seperti misalnya mulai dari peningkatan pendapatan dan juga terbukanya lapangan kerja hingga perubahan pola interaksi sosial. Selain itu, peningkatan aktivitas wisata ini juga dapat memberikan tekanan terhadap lingkungan, misalnya mulai dari peningkatan volume sampah dan juga perubahan tata guna wilayah. Nah, maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak ekowisata kampung 99 pepohonan terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan sekitar secara menyeluruh. Seperti yang kita ketahui tadi, ekowisata merupakan jenis pariwisata keberlanjutan yang merupakan keseimbangan ya antara aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Nah, apa saja sih rumusan masalah dari hal tersebut? Yang pertama adalah bagaimana ekowisata ini pada kampung 99 pepohonan berdampak pada kondisi masyarakat dalam aspek sosial. Dan yang kedua adalah bagaimana sih pengaruh ekowisata terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitarnya. Dan yang ketiga adalah gimana sih dampak kegiatan ekowisata terhadap kondisi lingkungan sekitar kawasan tersebut. Baik, berikutnya adalah hasil penelitian. Nah, kita mengambil 3 aspek dalam hasil penelitian ini. Yang pertama adalah sosial, yang kedua ekonomi, dan yang ketiga adalah lingkungan. Yang pertama adalah dampak sosial terlebih dahulu.
Pertama, yaitu masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan dan juga adanya interaksi sosial antara warga dan juga wisatawan. Selanjutnya adalah dampak ekonomi. Pertama-tama pasti masyarakat meningkat ya, pendapatan masyarakat meningkat dari usaha, misalnya makanan, souvenir atau jasa parkir. Dan juga adanya tersedia lapangan kerja baru seperti pemandu wisata, tour guide, atau petugas kebersihan, atau satpam atau penjaga area wisata tersebut. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Pasti yang terjadi adalah peningkatnya jumlah sampah terutama pada akhir pekan. Namun pihak pengelola menerapkan sistem pengelolaan sampah dan konservasi pohon untuk mengurangi dampak negatif. Nah, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya adalah ekowisata Kampung 99 Pepohonan yang terletak di Limo memberikan dampak positif signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi, lingkungan bagi masyarakat sekitar, terutama dalam peningkatnya kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Namun, aktivitas wisata juga membawa tantangan pada lingkungan tersebut juga, seperti peningkatannya sampah dan juga perubahan tata guna lahan. Nah, hal ini diperlukan pengelolaan keberlanjutan melalui kolaborasi antara masyarakat, pengelola, dan pemerintah agar keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat diatur. Berdasarkan permasalahan lingkungan utama yang muncul, yaitu peningkatan jumlah sampah dan tekanan terhadap lahan hijau. Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, pengelolaan sampah. Ini yang menjadi fokus utama, yaitu dengan cara menerapkan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Pengelola juga mewajibkan pengunjung untuk membuang sampah sesuai dengan jenisnya dan menyediakan tempat sampah khusus sampah organik, anorganik, dan B3. Yang kedua, konservasi dan perlindungan lahan hijau. Untuk mencegah tekanan berlebih terhadap lahan hijau, maka diperlukan langkah konservasi yang tegas. Hal ini mencakup penerapan pembatasan daya dukung atau carrying capacity dengan menentukan kuota maksimum pengunjung yang diizinkan perharinya, dan juga pengelola wajib menetapkan dan melindungi zona konservasi permanen sebagai area bebas pembangunan agar alam tetap terjaga. Setiap hari aku dan para warga sering membersihkan taman, tapi kok nggak bersih-bersih sih? Nyampah. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya pada kali ini. Kali ini saya dan kelompok akan menjelaskan penelitian tentang dampak keberadaan Taman Permata Pondok Jaya terhadap aktivitas sosial masyarakat sekitar. Taman Permata Pondok Jaya memiliki banyak sekali fasilitas seperti taman anak, taman bermain, dan tempat bersantai. Nah, dari itu banyak sekali pengunjung yang gemar datang ke Taman Permata Pondok Jaya. Namun permasalahan muncul. Warga sekitar merasa ruang bermainnya terganggu karena banyaknya pengunjung yang datang. Oke, lalu banyak sekali sampah yang berserakan karena banyak pengunjung yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu kami ingin meneliti bagaimana Taman Permata Pondok Jaya memengaruhi aktivitas sosial warga sekitar. Hasil penelitian
Dari observasi, wawancara, dan dokumentasi kami menemukan dua hal utama. Pertama, taman memberikan dampak positif, warga jadi lebih sering berolahraga, berkumpul, dan anak-anak bisa bermain. Kedua, ada dampak negatifnya, sampah yang menumpuk, keamanan yang kurang, terutama pada malam hari, dan beberapa warga merasa ruang mereka mulai terganggu. Kesimpulannya, taman ini bermanfaat tapi perlu pengelolaan yang jauh lebih baik. Yang ketiga ada solusi. Beberapa solusi yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, menjaga kebersihan taman secara rutin. Kedua, membuat aturan pengguna taman. Ketiga, menambah pengawas petugas. Yang keempat, mengajak warga ikut menjaga taman. Dengan itu, taman bisa tetap aman dan nyaman untuk semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, fasilitas umum merupakan sarana penting untuk menunjang kehidupan masyarakat, seperti sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, pasar, serta ruang publik. Persebaran fasilitas tersebut biasa dipengaruhi oleh jumlah kepadatan penduduk. Nah, Kecamatan Cinere ini sebagai salah satu wilayah di Kota Depok yang dikenal memiliki pemukiman yang cukup padat, serta perkembangan fasilitas umum yang pesat. Lalu di sini ada permasalahannya. Yang pertama, bagaimana persebaran fasilitas umum di Kecamatan Cinere. Yang kedua, bagaimana tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Cinere. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara persebaran fasilitas umum dengan tingkat kepadatan penduduk di Cinere. Oke. Lalu di sini ada kerangka teori. Satu, teori ekologi manusia menjelaskan hubungan manusia dengan lingkungan. Semakin padat penduduk, semakin besar kebutuhan fasilitas umum. Yang kedua, teori lokasi, fasilitas muncul di tempat yang paling menguntungkan dan mudah dijangkau. Karena itu fasilitas umum di Cinere banyak berada di area padat dan dekat jalan utama. Yang ketiga, teori aksesibilitas. Lokasi yang mudah dicapai cenderung memiliki fasilitas lebih lengkap. Wilayah padat biasanya memiliki akses lebih baik sehingga fasilitas berkonsentrasi di sana. Yang keempat, teori persebaran spasial membahas pola persebaran fenomena di ruang, digunakan untuk mengambil apakah fasilitas umum di Cinere memusatkan penyebar atau acak. Lalu ada pengambilan data. Yang pertama, observasi, mengambil foto fasilitas umum di Cinere seperti sekolah, puskesmas, pasar, dan lain-lain. Melihat kondisi pemukiman, apakah pemukiman tersebut padat atau tidak padat. Yang kedua, pemetaan, memilih titik fasilitas umum di peta Kecamatan Cinere. Lalu yang ketiga, studi literatur, mengambil data kependudukan dari sumber resmi seperti profil kecamatan dan website pemerintah. Lalu yang terakhir, dokumentasi, mengumpulkan foto lokasi serta catatan observasi. Jadi selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis yang pertama itu adalah hubungan positif antara kepadatan penduduk dengan fasilitas di Kota Cinere. Yang kedua adalah wilayah yang padat penduduk di Cinere biasanya memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Jadi selanjutnya adalah letak geografisnya. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cinere, Kecamatan Cinere, Jawa Barat. Cinere sendiri menjadi penghubung antara dua kota, yaitu Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan. Di Cinere sendiri terdapat sangat banyak aktivitas, mulai dari pemukiman warga, tempat pendidikan, dan pusat pembelanjaan. Cinere sendiri mencakup 3 kelurahan. Yang pertama Cinere, Gandul, dan Pangkalan Jati.
Lalu, hasil penelitiannya adalah terdapat fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan klinik. Beberapa sekolah dari jenjang SD, SMA, SMP, dari SD sampai SMA, masjid besar, serta pusat perekonomian seperti Pasar Cinere. Beberapa kelurahan seperti Cinere dan Gandul memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi loh. Wilayah yang lebih padat terbukti memiliki fasilitas umum yang lebih lengkap dan lebih banyak. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang pertama adalah terdapat hubungan positif antara kepadatan dan fasilitas umum. Lalu yang kedua, sebaran fasilitas yang tidak merata atau kurang merata. Lalu yang ketiga, kelurahan dengan keterbatasan fasilitas. Lalu yang terakhir, peran fasilitas dalam menarik aktivitas masyarakat.